Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita membahas UTBK Fisika 2021 bagian yang keempat untuk mempersiapkan diri UTBK 2022. Baik, kita mulai. Yang pertama, ini ada tabel menunjukkan posisi benda yang bergerak lurus. Pertanyaannya, kecepatan rata-rata benda selama 3 sekon pertama adalah berapa meter per sekon? Baik, kita lihat pembahasannya. Kecepatan rata-rata adalah perpindahan dibagi dengan selang waktu. Jadi, perpindahan sendiri adalah posisi akhir dikurangi posisi awal dibagi selang waktu. Nah, karena ditanya selama 3 sekon pertama, berarti kita dari 0 ya, dari 0 sampai 3 sekon. Nah, di posisi 3 sekon itu adalah 7,5 meter. Posisi 0 adalah di 0 ya, di T0. Nah, sehingga bisa kita tuliskan 7,5 dikurangi 0 dibagi 3 dikurangi 0. Maka diperoleh hasilnya 7,5 dibagi 3, 2,5 meter per sekon. Jadi jawabannya adalah B. Kemudian nomor 2, ini soal tentang listrik statis. Muatan titik A 1 mikrokolom berada di X sama dengan 0. Baik. Nah, misalnya ini ada sumbu X, ada muatan A di X sama dengan 0, muatannya adalah 1 mikrokolom. Dan muatan B 4 mikrokolom di X 60 cm. Nah, ini posisi B, muatan 4 mikrokolom di X sama dengan 60. Kemudian di titik X, 30 cm diletakkan muatan C. Nah, di X 30 ada jika energi potensial sistem sama dengan 0, muatan titik C sama dengan berapa mikrokolom. Baik, untuk energi potensial, maka persamaannya adalah K QA kali QB per RAB ditambah K QA QC per RAC ditambah K QB QC per RBC. Nah, ini EP-nya sama dengan 0, maka kita tuliskan ini nilainya sama dengan 0 EP-nya. Nah, kita pindahkan ruas dulu, kemudian K-nya dicoret, ya. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini. Lalu kita masukkan angkanya, ya. Nah, QA-nya 1, QB-nya 4, lalu RAC, nah RAC kan 30. Kemudian RBC juga 30. Ditanya QC-nya, kemudian QA kali QB-nya berarti 1 kali 4, dibagi dengan jaraknya antara A dan B adalah 60. Ya. Baik, dari sini kita bisa tuliskan berarti 5 per 30 QC sama dengan min 4 per 60. Ya. Berarti kita akan mendapatkan nilai QC-nya adalah 2 per 5 mikrokolom, tandanya negatif. Maka jawabannya adalah C. Nomor 3, sebuah wadah berbentuk seperti pada gambar. Wadah berisi suatu cairan. Ketika ujung atas pipa B ditiup mendatar dengan kelajuan 20 meter per sekon, tinggi kolom cairan pada pipa A sama dengan HA dan tinggi kolom cairan pada pipa B sama dengan HB, dengan HA min HB sama dengan H cm. Keduanya diukur dari garis L jika rapat massa udara 1,23 kg per meter kubik, dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, rapat massa cairan adalah berapa kilogram per meter kubik. Nah, untuk penyesuaiannya, pertama kita gunakan persamaan Bernoulli, kemudian yang kedua kita menggunakan hukum utama hidrostatika. Ya. Nah, untuk persamaan Bernoulli,
Nah, kita perhatikan tekanan udara di atas permukaan zat cair A dan B, ya. Dan tekanan udara di atas permukaan A itu sama dengan tekanan udara di atas permukaan B ditambah setengah rho udara kali V kuadrat. Nah, jadi tekanan pada garis L, ya, tekanan pada garis L bisa kita tuliskan tekanan A sama dengan tekanan B, begitu ya, di garis L itu. Kemudian ini bisa dituliskan tekanan di A, tekanan udara A ya, ditambah rho GHA ditambah P0B ditambah rho GHB, ya. Nah, kemudian P0A-nya bisa diganti menjadi P0B tambah setengah rho udara kali V kuadrat, ya. Tambah rho GHA tambah sama dengan P0B tambah rho GHB. Nah, lalu kita rubah seperti ini, ya. P0B-nya kan nanti jadi habis, jadi 0, pindahkan ke kiri, ya. Kemudian jadilah seperti ini persamaannya. Lalu setengah rho udara V kuadrat sama dengan, nah ini rho GHA-nya pindah ke kanan, rho GHB dikurangi rho HA. Nah, kemudian tadi HA dikurangi HB adalah H. Jadi berarti ini jadi min H ya. Jadi min H berarti. Jadi HA min, kalau HB min HA berarti min H ya. Nah, kita tuliskan seperti ini. Sehingga rho itu sama dengan rho udara kali V kuadrat dibagi 2G kali min H. Nah, rho-nya sini ya. Rho udaranya 1,23. Kemudian Pi-nya 20, ini kan di soalnya. Lalu 2G, G-nya 10. Nah, H-nya ini kan centimeter. Dirubah dulu ke dalam meter kali 10 pangkat min 2. Ya. Maka diperoleh sama dengan 2460 dibagi dengan min H. Nah, jadi jawabannya yang D. Kemudian nomor 4. Dinding sebuah rumah terdiri dari 2 lapisan. Lapisan A dengan ketebalan LA dan konduktivitas termal KA berada di sisi luar rumah. Lapisan B dengan ketebalan LB dan konduktivitas termal KB sama dengan 0,5 KA berada di sisi dalam rumah. Jika temperatur udara dalam itu TD, temperatur udara luar TL 1,25 TD dan temperatur bidang batas kedua lapisan adalah 1,2 TD, maka LB min LA sama dengan berapa? LB. Nah, ini tentang konduksi kalor. Nah, ini kalau digambarkan seperti ini ya. Nah, jadi ada bagian luar itu adalah A, bagian dalam itu adalah B. Nah, kemudian karena TL-nya 1,25 T, mengalir kalor dari luar ke dalam, dari A menuju ke B. Maka untuk konduksi kalor, rumusnya Q per T, KA delta T per L. Atau, nah dari luar masuk ke dalam, dari A ke B ya. Nah ini persamaannya. Kemudian kita masukkan di sini A-nya coret ya, sama. Karena A-nya sama kan. Nah, ini A-nya sama. L-nya beda, yang lain beda. Sehingga kita bisa tuliskan seperti ini. Ya. Jadi ini K, ya kan? Kemudian KB-nya adalah setengah KA atau 0,5 K. Ini kan TL dikurangi T, ya. T sambungan, kemudian T dikurangi TD. Ya, kita lihat pembahasannya. Nah, jadi untuk konduksi kalor kita gunakan persamaan KA delta T per L ya. Nah, nanti kalor mengalir dari luar ke dalam, dari suhu tinggi ke suhu rendah. Kalor yang dilepas A sama dengan yang diterima oleh B. KA delta T per L. A, KA delta T per LB. Nah, kemudian luasnya sama, bisa dicoret. Ya. Kemudian untuk yang B itu adalah 0,5 KA. Jadi bisa dituliskan seperti ini. Nah, jadi kan yang di luar lebih besar daripada yang sambungan T-nya, lalu T dikurangi TD ya. Nah, nanti T-nya itu adalah 1,25 TD. Kemudian K-nya dicoret,
lalu LB LA-nya dipindahkan, maka diperolehlah seperti ini kali silang ya. Masukkan T 1,2 TD ya. Nah, maka diperoleh seperti ini 2 LB kali 0,05 TD dan LA 0,2 TD. TD dicoret, maka diperoleh ya 0,1 LB, 0,2 LA. Berarti LB-nya 2 LA atau LA setengah LB. Kalau ditanya adalah LB min LA. Ditanya adalah LB min LA, jadi berarti LB dikurangi, nah LA-nya setengah LB. Berarti sama dengan setengah LB atau 0,5 LB, jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 5, nah di sini ada katrol, dikasih beban, diketahui jari-jari R1, R2, diketahui tegangan tali 1 dan tegangan tali 2, lalu percepatan linier A-nya diketahui, momen inersia kedua katrol adalah berapa kilogram meter persegi. Oke, kita gambarkan dulu. Pertama ini ada gaya berat W1, ada gaya berat W2, ada tegangan tali T1, T2. Jadi kita lihat alfanya berputar seperti ini ya. Berarti W1-nya turun, W2-nya naik ya, benda 2 naik. Nah, ini ada percepatan A-nya. Maka ini T2, ini T1 ya. Oke, percepatan M2. Nah, ini A2 adalah alfa kali R2. Oke, bisa dituliskan. Tadi A2-nya adalah 2,5, lalu alfa kali R2-nya 0,05, diperoleh alfanya 50 radian per sekon kuadrat. Nah, berikutnya kita perhatikan pada katrol ya. Katrol berputar berlawanan arah dengan jarum jam, ini alfanya. Karena T1 kali R1 lebih besar dari T2 kali R2. Jadi momen gaya yang disebabkan oleh T1 lebih besar dari momen gaya yang disebabkan oleh T2. Nah, kita gunakan bersamaan resultan momen gaya sama dengan I kali alfa. Jadi resultan momen gayanya adalah T1R1 dikurangi T2R2 ya, sama dengan I kali alfa. Nah, kita masukkan angkanya 12,5 kali 0,1 ya. Ini T1-nya, lalu R-nya rubah ke meter dulu. Lalu ini T2-nya 15 dan R-nya 0,05 ya. Oke, I kali alfa. Alfanya tadi 50. Maka kita peroleh 1,25 min 0,75 sama dengan I kali 50. Atau 0,5 sama dengan I kali 50, maka I-nya 0,01 kg meter pangkat 2. Sehingga kita peroleh jawabannya adalah A. Baik, demikianlah pembahasan untuk bagian yang keempat ini. Silahkan lanjutkan ke bagian yang kelima. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.